pertanyaan kita jawab, yang tak bisa nanti saya bawa balik. Apa boleh memisahkan diri salat berjamaah ketika kita tahu imam tak memenuhi syarat sebagai imam? Apakah kita dapat pahala berjamaah? Masalah memisahkan ini namanya mufarokoh. Ingat namanya mufarokoh. Jadi sahabat memisahkan diri. Memisahkan diri dia, habis itu baru dia mengadu ke Nabi. Ya Rasulullah, aku tadi memisahkan diri. Kenapa kau memisahkan diri? Dibacanya pula ayat sholat maghrib. Apa dia baca? Al-Baqarah. Maghrib Al-Baqarah. Lapor ke Nabi. Selesai itu Nabi panggil imam. Apa kata dia? Afattanun anta? Apa kau ingin jadi tukang fitnah? Menjadikan fitnah. Kapan kita boleh mufaraqah? Mufaraqah itu boleh kalau fatal, terbuka aurat. Anak-anak muda jangan kalian pakai baju kaos. Ini banyak anak muda pakai kaos, pakai celana jin. Dipakai kaos, baju kaos pendek, baju kaos anak muda. Pakai celana jinnya kedodoran. Pas sedang ruku, Allahu Akbar, nampak LC, luang ciri. Itu batal sholat, karena aurat terbuka. Itu kalau ada imam begitu, kamu kalau siapa imam gua tadi? Imam LC. Tapi jangan belah sama LC, LC saya itu licensi itu. Licensi itu artinya lesen, sudah dapat ijazah untuk ceramah. Ingat baik-baik, yang bersalah. Pernah kan waktu sedang umroh, sedang haji, jadi ada jamaah itu nanya, Ustaz Somad, ya, dulu waktu masih kuliah, Somad, ya, apa arti licen? Belum saya jawab, ibu sebelah tanya, lo celako. Rupanya dia mengamuk ada sama Ustaz. Apa hukum mendengar lagu Korea? Sedangkan orang Korea itu kafir. Tentulah lagu Korea itu tak mungkin mengajak orang sholat. Ada lagu Korea itu yang ngajak sholat. Kecuali Korea itu Korea Islam. Lalu kemudian dirobahnya lagunya menjadi Islami. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Tiba-tiba Korea itu masuk Islam. Nah, itu bisa. Selama tidak, pastilah lagunya itu lagu cinta. Jangan ke lagu Korea, lagu Arab pun cinta. Diputar hari Minggu pagi untuk gotong royong. Abena ba'dina fil hawa sawa. Saya bilang yang menunjukkan lagi. Abena ba'dina, aku cinta kau cintaku, kita sama-sama cinta. Itu diputar di masjid. Tidak. Perempuan pakai gitar menyanyi depan Masjid An-Nur. Apa lagunya? Ya Asmar Latin Sani. Ya Asmar, wahai kau yang hitam manis Latin Sani, jangan kau lupakan aku. Itu diputar di Masjid An-Nur. Tidak lagi. Jadi kalau gitu lagu itu haram Pak Ustaz. Lagu yang tidak mengingatkan pada mati, lagu yang hanya cinta maksiat. Setan masuk ke dalam hati melalui lagu. Lagu ngajak zina tak boleh. Apa dia? Cinta satu malam. Lagu tak boleh. Tapi kalau lagu itu ngajak untuk berjihad, Khaybar ya Yahud, Jaish Muhammad qad ata. Itu boleh. Wahai pasukan Khaybar, ini tentara Muhammad sudah datang. Boleh. Adapun lagu mati boleh. Lagu bila Israel bagus, tapi jangan dinyanyikan acara walimah nikah. Nah, ibu itu ke pentas bila Israel, menangislah kedua mempelai. Lakukanlah lagu doa barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Itu doa Nabi, barakallahu lakuma, semoga kalian dua dapat berkah. Wa baraka alaikuma, kalian berdua diberkahi Allah dalam senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair, disatukan mereka dalam kebaikan. Mantap. Bisa tak habis SMA langsung masuk ke Al-Azhar? Al-Azhar bisa, tapi Al-Azhar Jakarta.
Kalau Al-Azhar Mesir, ijazahnya mesti ijazah madrasah aliyah. Hafal Quran 3 juz. Hafal dari sekarang, nanti ikut tes, informasi di Kemenak. www.kemenak.go.id. Cari di Google, bulan Juni tesnya. Bahasa Arab, Quran, hafalan 3 juz, insya Allah. Yang ranking 1 sampai 100 dapat beasiswa. Yang 101 dan seterusnya dikasih rekom berangkat sendiri kalau lulus, tapi beasiswa tak dapat. Nanti di Mesir cari sendiri, dapat. Tahun pertama tak ada beasiswa. Nanti tahun kedua bawa transkrip nilai, ada lembaga, ada Bait Zakat Kuwait, ada Al-Azhar, ada Majelis A'la, ada World Assembly, Muslim Youth, WAMI. Ini bagus. Gimana menurut Ustaz tentang orang tua yang mempatokkan mahar terlalu tinggi? Kalau mahar tinggi, zina murah. Asal mahal tinggi, mahar tinggi, zina murah. Maka jangan pasang anak itu, jangan kita jual anak kita itu. Yang paling bagus adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling rendah. Datanglah laki-laki meminang perempuan, bina'laini, mahalnya 2 sandal sepasang. Ya Rasulullah, aku mau nikah sama dia. Apa mahal? Ini sloknya. Nabi tanya, atardina, ridho kau diterima? Iya, nikahkan Nabi. Tapi untuk zaman sekarang janganlah. Karena tak selamanya rumah tangga ini indah. Ya kalau pas nafas kelahi nanti. Allah kau ke slokku dulu. Kurang. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak-anak lajang ini, kau senang pada agamanya, wa khuluquhu, kau senang akhlaknya, nikahkanlah dia. Kalau dunia kau kejar, akhirat melayang. Tapi kalau dunia akhirat kau cari, dunia bersimpuh di kakinya. Pak, aku mau minang anak bapak. Apa yang kau bawa kemari? Sebongkah cinta, Pak. Makan kau cinta. Baik nampaknya dia, elok agamanya, nikahkanlah dia. Berapa banyak orang yang dulu susah, tapi sekarang rumah tangganya baik. Jangan nasi materi. Begitu dibuka gorden, nampak. Wah, ini dah dia bang. Memang ini yang nampak aku tadi malam. Apa nih? Alphard memang. Masya Allah. Memang ini yang nampak. Jangan ojo ke susu. Jangan buru-buru. Kita tanya dulu. Enggak. Harus cepat. Wah, nikah kan? Seminggu sesudah itu balik anak. Bengkak biji mata. Kenapa kau nangis? Rupanya rental. Apa hukum memandikan mayat orang meninggal? 1. Ditabrak, jenazah hancur. 2. Diragukan keislamannya, identitasnya tak dikenal asal usul. 3. Bayi meninggal dalam kandungan. 1. Ditabrak, jenazah hancur. Kalau masih memungkinkan bisa dimandikan, dimandikan. Kalau tidak, hanya disiramkan saja. Lalu setelah itu dibungkus, lalu kemudian dikuburkan. Ditaguhkan keislamannya, identitasnya, ada tanda-tandanya. Kalau tak jelas, pasti ada tanda-tandanya. Sampai orang tenggelam itu pun ada tanda-tandanya. Apa tanda-tandanya Pak Ustaz? Di antaranya khitan, atau ada kukunya, atau ada nampak tandanya. Tak ada sama sekali. Tak tahu kita entah bagaimana. Maka bagaimana ini? Maka tetap kita laksanakan. Kenapa kita laksanakan? Andai dia muslim, andai dia tak muslim, maka dia tetap manusia. Dan andai dia muslim, tak kita laksanakan. Al-musbit muqaddam alal manfi. Itu kaidah. Yang menetapkan ada, masa dinafikan. Hukum aslinya dia manusia. Hukum aslinya dia adalah orang bertauhid. Kapan tauhid syahadat dia yang pertama? Tauhid syahadat dia pertama sebelum masuk ke dalam perut ibunya. Kapan Allah bertanya, waktu itu ditanya Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku ni Rabb Tuhan kamu? Bala, syahidna. Tapi zaman sekarang tak mungkin. Karena pasti ada HP, pasti ada buku cek satu-satu. Kalau sudah pasti dia tak muslim, tak boleh. Haram hukumnya.
La tusalli alaihi mata ahadan wa la takum ala qabrih. Munafik aja dibuat tak boleh, apalagi muslim, apalagi non muslim. Bayi meninggal dalam kandungan, di dalam gimana mau menyembayangkannya? Kalau dia keluar, itu lain cerita. Kalau bayi itu meninggal, lalu kemudian keluar, apakah dia disolatkan? Bayi tetap solatkan. Mazhab Hambali mengatakan begitu, tetap disolatkan. Untuk apa disolatkan? Dia kan tak ada dosanya. Doanya bukanlah maghfirlahu warhamhu, Allahumma ja'alhu faratan liwalidayhi, dan seterusnya. Jadikan dia menjadi simpanan bagi orang tuanya, menjadi pemberi syafaat. Anak-anak meninggal yang tak berdosa nanti disuruh Allah masuk ke dalam surga, dan ketika mereka disuruh masuk surga, mereka menunggu orang tua mereka yang sabar, yang soleh. Mudah-mudahan ibu-ibu yang anak-anaknya kecil dulu meninggal, maka anak itu menjadi pemberi syafaat nanti di akhirat. Amin. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Nampak saya tadi subuh cantik dia Pak Ustaz. Tanyalah siapa yang kenal. Pak. Kenal Bapak sama itu? Yang mana? Itu yang jilbab. Anakku juga. Rupanya salah tanya. Jangan datang sendiri. Banyak anak-anak muda ini petantang-petenteng mentang-mentang udah hijrah datang sendiri. Jangan. Kalau kita pokok kecil, bernaunglah di pokok yang besar. Batangnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, daunnya tempat bernaung. Alah, siapa bawa? Bawa Ustaz Kiai Haji Lukman Syarif. Bawa sih. Tentu datang Ustaz Lukman. Ustaz, saya kan masuk Ustaz. Ini siapa? Ini ada yang mau saya kenal. Seganlah dia. Andai dia mau marah, tak jadi. Jangan kita tentang-tenteng. Udahlah, tuan-tuan masuk pakai celana jin foya pula. Pak, saya mau minang anak Bapak. Bisa. Itu dia. Saya udah 2 kali datang ke rumah diusirnya Pak. Rumah siapa? Bapak itu. Apa suku Bapak itu? Orang Jawa. Coba cari Ustaz yang Jawa. Datang Jawa. Pripun kemari Pak, api bisa kenal kata kau kayaknya ya. Itu betul. Bapak itu orang apa? Orang Minang. Cari Ustaz yang Minang. Siapa Ustaz Minang? Bawa di situ. Bawa apa? Lancak mana? Iko siap. Iko Bapak murid Ambo. Orang awak. Ayo belancik-lancik naik rumahnya. Baik rancak tu, rancak apa? Sadonya, Qurannya, hatam, kaji. Insya Allah. Apa kalau tidak apa itu nikahkan joy kok, entahlah nasib anak apa. Dia ada rekomnya. Jangan bawa saya. Terus saya kalian bawa anti tak jadi. Saya diterimanya kalian juga. Candanya serius sekali. Numpang tanya Pak Ustaz, apa hukumnya masuk kerja pakai duit sogok, masuk PNS, masuk polisi, nyindir saya nih. PNS, ar-rashi wal murtashi, la'ana Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Maka jangan. Pak Ustaz, saya baru hijrah, tapi banyak sekali gunjingan tentang saya. Saya dibilang sok suci, sok alim, munafik. Bagaimana tanggapan Pak Ustaz tentang hal ini? Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Nabi Muhammad itu apa kata mereka? Nabi Muhammad sahir, tukang sihir, kazab, pembohong, majnun, orang gila. Sedangkan Nabi Muhammad digitukannya apa lagi ente? Nabi Muhammad dibilangnya sahir, gila, majnun. Ente pernah dibilangnya ente tukang sahir? Tukang sayur ya, tukang sahir, tukang sihir. Tak pernah. Jadi sedang Nabi jadi gitu. Tidak ada orang yang selamat. Tengok caci maki di internet, mencaci maki saya, menyumpah serapah. Tengok banyak caci maki. Tak ada saya balas. Lama saya tak balas, tak pernah saya baca. Orang cerita ke saya. Tips dan trik agar istiqomah dalam berhijrah Pak Ustaz. Kalian anak-anak muda yang sudah hijrah, bagaimana supaya istiqomah? Balik dari sini, singgah ke rumah sakit. Tengok orang-orang sakit. Masuk saya ke rumah sakit, dicucuklah tangan bapak nih, pakai kabelnya sebesar ini ya, masuk ke dalam. Mengalir darah itu saya tengok, masuk ke dalam mesin. Mesinnya sebesar kulkas.
Masuk darah itu ke dalam, keluar berbuih. Masuk lagi ke dalam. Masuk darah dari sini, masuk ke mesin, keluar. Apa ini? Ini mesin pencuci darah Pak Ustaz. Berapa jam? 5 jam itu. Seminggu berapa kali? 2 kali. Bapak sudah berapa jam Pak? Sudah 4 Pak. Ya doa. Ya Syafi, ya Kafi. Saat itu kita sedang dinasihatkan. Hai Abdul Somad. Tengok. Cuci darah 5 jam, duitnya berapa, capeknya berapa, sakitnya berapa. Duduk. Mau ambil satu, tak bisa tangan. Jadi menengok itu, balik dari sini, jangan ngaji, jangan sekedar ngaji. Balik dari sini, pergi ke rumah sakit. Kalau ada security nanya, kau mau nengok siapa? Semua yang sini mau tengok. Oh, makin semangat. Insya Allah istiqomah. Tak juga istiqomah, tengok orang mati. Asal ada orang mati, nampak ada bendera putih, singgah. Buka tutup, cium. Kalau laki-laki, perempuan jangan. Walaupun udah mati, mengamuk lagi. Insya Allah. Preman, bertatu, pakai anting. Baju kaos, datang pengajian. Saya nih Ustaz Somad, semua perbuatan dosa udah saya buat. Akhirnya saya tobat. Gimana ceritanya Bapak tobat? Pas ada orang mati, tegak saya di samping kubur. Nengok kubur. Ada orang nolak dari belakang, masuk saya di dalam. Pas di dalam tuh terasa sejuk dari bawah kosong. Menggigil saya ketakutan. Itulah tobat saya. Jadi kalau ada kawan-kawan tak juga tobat, gitu caranya. Oh dia gak dekat-dekat sini. Saya pernah dengar bahwa sholat isya lebih baik dilakukan di akhir waktu. Apa itu benar, apa salah Pak Ustaz? Kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bitakhiril isya. Kusuruh mereka mengakhirkan isya di tengah malam supaya bergabung isya dengan tahajud. Tapi jangan gara-gara ini nanti malam Masjid Nurul Bahri kosong. Kepada jamaah silakan hadir. Kenapa jamaah tak datang? Mereka semuanya gabungkan dengan isya tahajud lagi. Bukan itu maknanya. Karena Nabi tetap melaksanakan sholat isya berjamaah. Makna kandungan substansi hadis itu adalah bahwa jangan sampai tinggal sholat malam. Itu maknanya. Tetap tahajud malam dan isya tetap sholat berjamaah. Orang meninggal dunia hari Jumat, apakah lebih baik dari orang lain? Bagaimana kalau orang tersebut orang jahat? Hadis tentang meninggal hari Jumat dapat syafaat tidak bisa dipungkiri. Syekh Albani mengatakan hadis itu sahih. Jadi dia orang jahat Pak Ustaz. Katanya dia bebas azab kubur. Iya hari itu aja. Besok ada belangkung malaikat. Atau malaikat hari ini ya lah. Itu tidak besok. Karena kemuliaan hari Jumat. Kita ini menumpang tua, ada menumpang tempat. Dulu ada orang-orang Makkah, orang Madinah, ada menumpang orang. Itulah dia bersahabat dengan orang baik-baik. Ada menumpang waktu. Menumpang waktu mati hari Jumat. Pak Ustaz, saya PNS Kabit, dapat kendaraan kantor, minyak uang kantor. Kendaraan tersebut kalau pakai pergi sholat ke sana kemari, pakai fasilitas negara, luar jam kantor, apakah saya zolim? Wa may yaghlul, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, nanti dia akan membawa kecurangannya hari kiamat. Nanti di akhirat itu ada orang mau mikul kambing. Kambing itu mengembek-embek. Siapa itu orang mikul kambing? Karena curang dulu zakat kambing. Jadi nanti banyak juga di akhirat itu orang memikul plat merah. Siapa itu? Ada Kijang Innova, ada yang Avanza, ada curang. Jangan kita curang. Ada pula nanti di akhirat itu memikul salah lawa. Makan 2 bayar 1. Jangan kita curang. Jangan curang, jangan pernah curang. Apa hukumnya mengikuti kegiatan senam bersama outdoor yang peserta bercampur laki-laki dengan perempuan?
Badan sehat, otak kotor. Teng, 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 teng. Orang leher juga, dia tak bisa masalah. Instruktur itu bercelana sempit, celana karet dipakai, celana karet. Awak dia pakai sempit, awak yang nyeri-nyeri sedap. Kalau kuyak ini, usahlah buat lagi, usahlah. Kalaupun mau buat senam juga buatlah, namanya senam syariah. Untuk laki-laki ini, untuk perempuan. Di Banyuwangi ada namanya Pantai Halal. Banyuwangi. Jadi rupanya orang tak mau pergi ke Pulau Dewata karena kata dia tidak syariah. Nanti ini. Jadi Bupati Banyuwangi cerdas, dibuatnya Pantai Halal dan pengunjungnya ramai. Kiai-kiai dulu, jangan, ojo sampai suruh orang pantai, mau melebu nang rokok sampai. Tapi begitu ada Pantai Halal, walah kiai-kiai ngantarkan anaknya. Begitu pas kiai mau masuk, ojo melebu kiai. Iki westo, just for female, hanya untuk perempuan. Buat namanya Pantai Syariah. Senam juga gitu, perempuan, laki-laki lain. Lalu Eka di mana kata bencong? Boleh tak kita minta sumbangan sama non-muslim Pak Ustaz? Pembangunan masjid, jangan rendahkan. Jangan rendahkan martabat marwah kita dengan minta-minta. Tapi kalau dia datang mau ngasih semen, ahlan wa sahlan, silakan. Tapi zaman pilkada, pilgub, pilpresnya jangan masuk dia ke masjid kita. Lebih ustaz luar dia daripada kita lagi. Kasih semen, kalau tak ada berada tak akan tempuh besaran rendah. Kalau tak akan ingin suara kita, mana pernah semen yang meleleh selama ini? Pas dia ingin suara kita, dibelikannya rebana satu set. Ibu itu pun layang suara gitu ya. Hati-hati, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pak Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga selalu membiarkan pekerjaan RT dikerjakan sama suami. Apa hubungan Pak RT sama suami? Pekerjaan rumah tangga. Saya selalu membiarkan pekerjaan rumah tangga dikerjakan suami, memasak dan mencuci. Apakah saya istri yang zalim? Nampaknya suami yang nulis ini untuk nyindir istri. Rasa-rasanya gitu. Saya lebih suka mengaji, baca Quran, puasa sunat pada hari-hari. Apakah amal saya diterima? Laki-laki, janganlah kalian buat bini kalian itu babu. Bini itu bukan pembantu. Bini itu adalah al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki perempuan saling tolong menolong. Bukan tuan kepada budak hamba saya, tapi menyuruh laki itu tak betul. Bang, abang mandikan anak, pel ya, aku baca yasinnya. Aku mau pergi arisan bang, aku balik nanti pokoknya gulai udah siap. Dah abang. Janganlah. Ini nampaknya abang ini lembu cucu hidung. Jadi pandai-pandailah, jangan sampai terjadi hal yang tak diinginkan. Saat sholat di rumah, saat sholat di masjid, ada melihat orang sholat, lalu kita tepuk pundaknya, menjadi makmumnya. Ternyata orang tersebut sholat sunat. Bagaimana sholat yang kita laksanakan? Sah. Masuk saya ke masjid, usolli sunnat al-tahiyatul masjid, rakaatailah ta'ala. Allahu Akbar. Datang orang dari belakang sholat zuhur. Jadi gimana saya ngasih tahu bahwa saya sholat sunat? Kita tetap aja takbirnya kita kuatkan. Allahu Akbar. Sami Allah gimana? Dapat. Jangan diam. Ini banyak dia diam. Kalau diam kasihan sama makmum. Macam mana yang mau bangkit dari sujud? Tak kan mintitnya doang. Kita tetap sholat sunat, makmum itu sholat wajib, sholatnya sah. Mana dalilnya?
Mana dalilnya? Mana dalilnya? Orang sekarang kan lagi trennya. Mana dalilnya? Mana? Padahal kita sebutkan dia pun tak tahu. Nabi sholat di masjid sama Muaz. Setelah selesai sholat, Nabi balik. Muaz tak balik. Nabi tetap. Tak lama datang orang kampung Muaz. Kata orang kampung Muaz, Muaz, kau sudah sholat? Udah. Jadi imam lah Muaz. Kami ingin jadi makmum, ngambil barokah. Muaz maju lagi. Sholat isyanya 2 kali. Sholat yang pertama itu wajib. Sholat yang kedua sunnah. Sholat Muaz sunnat, makmumnya wajib. Itulah dalil boleh berimam menurut mazhab Syafi'i. Dalil kedua, Nabi jadi imam, makmumnya 2 baris. Baris pertama, baris kedua ini menjaga pedang dengan tombak. Namanya sholat khawf, sholat dalam keadaan perang takut. Selesai sholat, makmum yang baris pertama mundur ke belakang, belakang maju ke depan. Nabi sholat sekali lagi. Sholat Nabi 2 kali. Sholat pertama wajib, sholat yang kedua menggugurkan kewajiban sunnah. Sholat pertama menggugurkan kewajiban wajib, sholat kedua sunnah. Inilah dalil boleh imam niat sunat, makmumnya wajib. Tapi menurut mazhab Syafi'i. Di Maroko tak ada tepuk-tepuk bang. Tepuk pipi ada. Tak semua penyakit bisa diobati dengan medis. Seringkali masyarakat berobat ke orang pintar. Apa bilang orang pintar? Dukun. Ini orang kita nih terlalu memperhalus-halus. Dukun. Melalui ramuan yang Ustaz ini marah apa lapar, dua-duanya dicampur. Melalui ramuan yang dibaca doa atau ayat-ayat Quran. Apa beda dukun dengan orang pintar? Tengoklah, biasanya dari aksesoris sudah nampak batu gilingan 3 biji. Dukun. Akar segala akar letak itu. Oh, ada juga yang menengok wajahnya karena zikir, karena doa, dan bacanya jelas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kalau dukun tuh Allah kakang tidak mau sebut itu sangkan gitu pun suci Allah. Tengok bagaimana istiqomahnya dia. Nah, ini sekarang banyak pakai jin hantu, jin macam-macam. Nauzubillah. Man ata kahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia bercakap si dukun. Falam tuqbal lahu sholatul arba'ina laila, 40 hari 40 malam sembahyangnya tak diterima. Yang lagi pergi ke dukun. Tapi dukun itu sekarang canggih. Dia tidak lagi buka praktek di rumah, www.dukun.com. Jika 1 rakaat tertinggal oleh imam, apakah sholat tersebut harus diulang atau cukup imam saja sujud sahwi? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, turun wahyu lah. Kenapa baru 2 rakaat? Pernah Nabi sholat 2 rakaat. Sahabat nanya dulu, ini turun wahyu atau gimana? Kata Nabi, tidak, aku lupa. Jadi tadi 2 rakaat ya, tegak balik. Oh, jadi kalau gitu Nabi bisa lupa? Bisa. Yang membuat dia lupa siapa? Allah. Mengapa Allah membuat dia lupa? Mau mengajarkan bagaimana kalau terjadi pada umat. Jadi bukan itu kekurangan bagi Nabi. Allah mau mengajarkan syariat. Nabi tegak lagi, ditambahnya 2 rakaat. Setelah itu tasahud akhir, sebelum salam sujud sahwi. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk atas sujud lagi. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Saya tak mau baca doa itu, tasbih biasa. Subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Duduk anda sujud lagi, sujud sahwi 2 kali. Habis itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya laki-laki umur 31 tahun. Saya sudah bekerja. Dan ketika saya ingin nikah, saya dilarang oleh mama saya. Harus punya rumah dulu, baru boleh menikah. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Mama kamu tuh siapa Ustaz idolanya di rumah ini? Oh, Ustaz Lukman Sari. Datang ke Ustaz. Ustaz Lukman, ini makku ini dilarang ya aku nikah. Aku sudah keutak rasanya ini Ustaz. Jadi
isinya dari awak, dari antum, tapi mulutnya pakai mulut orang lain. Jangan antum menceramahi mak antum. Jangan balik dari sini, mak dulu sini mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man istata'a minkum al-ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menjaga mata, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kan begitu caranya. Panggil, siapa cakap yang dengar? Nenek mama, tokoh masyarakat, alim ulama. Kebetulan mama saya ini pegawai Pemko, Pak Wadi Nas. Mana dia berani? Ini bawa di sini kan? Tuan aku tuh sudah nikah. Kok tahu apa? Ustaz saya tanya, nikah kan ada? InsyaAllah. Pakai jurus ini langsung. Pak Ustaz, apa yang harus kami lakukan? Di tempat kami ini, ibu-ibu yang punya anak. Ustaz Somad, ya anak saya PNS Ustaz. Mau nikah, tak saya kasih nikah. Kenapa ibu tak kasih? Saya mau anak saya itu punya kepribadian. Rumah pribadi, mobil pribadi, kebun pribadi. Saya tak mau menggiring dia halal haram. Saya ingin dia jawab sendiri. Anak ibu itu setiap malam Ahad, malam Minggu dia keluar sama pacarnya. Iya Pak Ustaz. Kalau mereka buat dosa, ibu yang nanggung. Mana ada dosa Pak Ustaz? Makan bakso aja kok. Makan bakso tak dosa kata dia. Berjalan dengan tak mahram tak dosa. Duduk-duduk satu mobil tak dosa. Oh, gimana pandangan tentang dosa? Hati-hati. Segala dosa anak-anak kita itu, kalau kita halang-halangi, kita menanggungkan. Kami dulu jelas, saya jelas. Tanya sama orang tua, kau mau sekolah apa begini? Kalau sekolah, kemana sekolah? Tapi kalau begini, cari ke sawit 2 hektar, aja. Mau sekolah begini? Mau sekolah, sekolah. Nanti begini, baru ku nikah. Di tempat kami ini paling banyak tempat hiburan, karaoke, menyajikan minuman keras. Apalagi daerah jalan ombak, berderet macam, iyalah ombak itu ombak. Berderet macam jual ikan. Perintah kami mudah mengeluarkan izin. Tolonglah Pak Ustaz terangkan kepada perintah kami apa yang harus dilakukan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Dengan tangan macam mana? Dengan tanda tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Ustaz-ustaz alim ulama berceramah, takutlah pada Allah. Tentu ada prosesnya. Kan tidak bisa, mungkin bapak-bapak kita dari Pemko sudah ada berproses tadarus Jawa. Tak bisa langsung Islam waktu datang pertama haram ini minum khamar. Nah, karena mereka minum khamar, maka berproses. Pertama kata dia, boleh kami minum khamar ya Rasulullah? Boleh, silakan minum. Jadi ayat yang pertama itu boleh. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya tentang khamar. Katakanlah khamar itu ada kebaikannya, silakan. Mulai agak naik sedikit. La taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kalian mabuk waktu mau salat. Ketika sampai pada sudah kuat, barulah. Mungkin ini kan baru beberapa tahun, sedang proses pertama, proses kedua, proses ketiga. Kita awasi terus, insya Allah sekian tahun bersih. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah. Kertas terakhir. Bagaimana menurut hukum Islam tentang tayangan Smackdown? Smackdown itu jangan ditonton. Kalau yang Smackdown itu laki perempuan jelas haram, tak ada istilah karena auratnya. Yang laki-laki dipakainya celana Spiderman, Superman sama Batman. Itu aurat. Pangkal paha itu aurat. Menengok aurat orang. Kemudian belaga itu mengajarkan kekerasan. Dulu kita dilarang tak boleh mukul kepala, tak boleh. Sekarang anak-anak kecil terpak di Smackdown-nya. Tak dapatnya kawan adik itu mas Smackdown. Belum paham. Agak besar dia sedikit, ayahnya ini Smackdown. Jadi itu pendidikan yang luar biasa. Maka janganlah kita tontonkan itu. Tontonkanlah acara-acara agama, pengajian-pengajian. 2. Apa perbedaan antara bohong dengan basa-basi? Bukankah basa-basi itu juga kebohongan? Bohong itu tak ada beda. Orang suzunuk al-kadhib, induk dari segala dosa adalah bohong.
Satu bohong akan ditutupi oleh bohong. Maka katakanlah benar walaupun pahit, walaupun tak enak katakan tak enak. Ustaz, kami mau datang ke Pekanbaru, kami datang dari jauh mau silaturahim boleh? Pak, Bu, biasanya orang yang datang ini minta jadwal pengajian. Itu the point aja. Jangan sampai kalian datang, bla 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 bla, minta, saya bilang penuh, sakit hati, marah, kecewa. Saya bagus pahit-pahit aja. Saya tak pandai bahasa basi. Saya bisa isi pengajian Juni 2018, 2019. Tak perlu datang, tak perlu buat proposal, SMS saja. Dah. Saya termasuk yang tak formal-formal. Saya tak pernah sediakan tiket 3, harus kursi bisnis, harus masukkan dulu DP, nanti datang, kalau saya tak datang DP tak balik. SMS saja, cukup SMS, tak usah, tak ada basa-basi. InsyaAllah datang. Nah, jangan datang silaturahim bla 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 ketika tak dapat, marah mengamuk. Nah, ini contoh kasus dalam kehidupan saya. Bapak Ibu juga begitu. Saya tak tahu bagaimana. Janji ke apa namanya, terus terang. Daripada kita sakit hati gara-gara basa-basi. Itu maka disebut basi. Basi itu kan tak enak, busuk. Pertanyaan terakhir. Ketika Rasulullah keluar dari masjid bersama para sahabat, beliau langsung menunjuk ke atas langit mengatakan bahwa di sana ada sebuah planet putih yang makhluknya putih dan berhati putih. Hadis ini merupakan dasar tentang keberadaan UFO. Bagaimana pendapat Pak Ustaz? Mana ada hadis UFO? Tak ada hadis nih. Riwayat UFO lah ni. Tak betul. Makhluk cuma dua. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْجِنُّ وَالْإِنسُ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. Maka makhluk cuma ada dua, manusia dan jin. Jadi Pak Ustaz Nyiblorong, Suster Ngesot, Dracula, itu jin itu semua. Cuma namanya aja beda. Kalau agak kecil tuyul, kalau perutnya berlubang sundel bolong, kalau tinggi begu ganjang, kalau bisa naik Harley Davidson Dracula, kalau berjalan pun tak bisa Suster Ngesot. Itu jin itu semua. Jadi makhluk ini dua, satu namanya manusia, satu namanya jin. Jin ini pun dua, ada jin Islam, ada jin kafir. Nah jin kafir ini induknya iblis, GM-nya dah. Iblis itu yang tak mati-mati sampai hari kiamat. Adapun jin-jin tadi, Bapak Ibu nanti ke Makkah ada namanya Masjid Jin, Masjidil Haram, pasar, Masjid Jin. Sebelah kiri pemakaman Ma'la, Masjid Jin. Nabi Muhammad baca Quran, datang jin mendengar, jin muslim. Boleh kita berkawan sama jin muslim? Tak usah. Andai saya sedang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, datang jin muslim. Ya Abdul Somad, what can I do for you? Jangan. Sedang manusia aja payah dipercaya, apalagi jin. Yang berkawan sama jin, yang pernah dulu tekan kontrak MOU sama jin, putuskan. Nanti payah, pas kita mau mati dia datang menyesatkan kita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat dari jin dan manusia. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan dari dunia ini malapetaka, bencana, musibah, narkoba, zina, perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki anak-anak muda kaum muslimin ini ya Allah. Allahumma waffiq ulata umurina lima tuhibbu wa tardah. Berikan pemimpin-pemimpin kami ini taufik dan hidayahmu supaya hati mereka condong kepada kebenaran dan menolong agamamu ya Allah. Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin, tolong kami menghadapi orang-orang munafik. Wansurna 'alal qaumil zalimin, tolong kami menghadapi orang-orang zalim. Wansurna 'alal qaumil fasiqin, tolong kami menghadapi orang-orang fasik.
Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami. Wali walidaina, kedua orang tua kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan guru kami. Wali asatizatina, ustaz-ustaz kami. Wali masyaikhina, tuan-tuan syekh kami. Wali a'immatina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh. Wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mendengar lagu Korea? Sedangkan orang Korea itu kafir. Tentulah lagu Korea itu tak mungkin mengajak orang sholat. Ada lagu Korea itu yang ngajak sholat? Kecuali Korea itu Korea Islam. Lalu kemudian dirubahnya lagunya menjadi Islami. Rasul menyuruh kita menyantuni anak yatim. Tiba-tiba Korea itu masuk Islam. Nah, itu bisa. Selama tidak, pastilah lagunya itu lagu cinta.